Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saimi, mengajar di MTSN 2 Kota Bukit Tinggi, sekaligus mahasiswa dalam jabatan PIJ 2 tahun 2023 Program Studi Sejarah Kebudayaan Islam UIN Syekh Muhammad Jamil Jambe Bukit Tinggi dengan nomor ujian 20 23 61 33 68. Saya akan melaksanakan ujian kinerja dan inilah video pembelajaran saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan apa semuanya? Bagaimana kabarnya hari ini? Silakan sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, silakan lihat dulu terlebih dahulu kiri kanannya pada sampah atau enggak. Nah, tolong diapakan dulu. Ya. Nah, tempat duduknya, meja kursinya tolong dirapikan sebelum kita mulai pembelajaran. Oke, kita siap semua? Nah, oke, silakan ketua untuk mimpin berdoa. Pak Tidak siap. Hormat. Baca doa. Pembelajaran kita pada hari ini berjalan dengan lancar sampai akhir nantinya. Oke? Untuk memulainya kita dalam rangka untuk menyemangati Anda semua, silakan berdiri, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah bisa dimulai? Indonesia pendek surat Al-Ikhlas. Semuanya, Pak akan memeriksa kehadiran Anda pada hari ini. Lihat apa ada temannya sebelah kiri dan kanan yang tidak hadir.
Gimana kehadirannya ketua yang lainnya? Hadir sudah. Hadir semua. Alhamdulillah, kalau hadir semua. Nanti kita pada hari ini cukup. Kenapa semuanya pada pertemuan kemarin, ya pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang, masih ingat? Bahasan kita pada minggu pertemuan yang lalu yaitu strategi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah. Strategi Nabi dakwah Nabi Muhammad SAW di Madinah ada yang pertama yaitu membangun masjid, yang kedua mempersaudarakan muhajirin dan ansar, yang ketiga membangun pasar sebagai pusat perekonomian umat. Nah, baik pada hari ini apa semuanya kita akan membahas tentang perang-perang yang dihadapi oleh Nabi ataupun respon terhadap dakwah Nabi di Madinah. Nah, baik apa? Kalau kita berbicara perang, nah maka untuk saat ini yang terbayangkan oleh kita adalah perperangan yang terjadi di Palestina. Alhamdulillah anak apa semuanya kan. Kalau kita di Indonesia aman, tentram, nah tidak ada perperangan. Enak ya kan? Tidak ada perperangan. Tinggal dari kita mau untuk tidak lagi untuk belajar. Kalau anak-anak di Palestina itu kan susah ini. Pergi sekolah nggak bisa. Kalau nampak nanti jatuh bom. Jangankan di jalan, di sekolah saja kadang di bom. Alhamdulillah kita pada hari ini kan aman, di khususnya di Indonesia. Tidak ada yang menghalangi untuk kita pergi belajar. Tidak ada kan? Untuk pergi belajar, pagi dari rumah pagi-pagi sampai di sekolah belajar. Tinggal kemauan Anda lagi mau atau tidak untuk belajar. Sebab orang yang mau masa depannya baik, maka dia harus melalui pendidikan, melalui belajar. Tidak akan didapatkan kesuksesan tersebut tanpa ada susah payah. Susah tak belajar? Berat kan? Yang enak itu main? Nah, bermain-main itu yang enak. Nah, baik, itu sekedar apa dari apa? Jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang respon terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita mulai pembelajaran, apa pengen mengetes di awal, kalau istilah apanya di dalam kurikulum adalah asesmen awal, pengetahuan Anda tentang respon terhadap dakwah Nabi ini. Apa kasihan lembar apa? Lembaran soal-soal. Silakan diisi. Nah, di luar saja langsung di apa? Di kertas-kertas tersebut. Nah, semuanya silakan ya dia. Buat nama, ya dia langsung di kertas nama apa itu aja, buat langsung namanya. 1 sampai 10 diisi. 1 sampai 10. Buat nama, jangan lupa buat namanya di situ. Diingkari atau disilang boleh juga.
sudah siap? Sudah bisa dikumpul? Oke. Minta kepada tolong kumpulkan. Jangan lupa itu kawan-kawan tolong dikumpulkan. Baik, kenapa semuanya nanti kita periksa mengenai laporan jawaban ini. Hasil dari asesmen awal. Apa ingin mengetahui sebagai mata pengetahuan Anda di awal tentang 3 hal ini: perang, badan, perang, dan perang tanda. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah yang pertama itu menganalisis strategi dalam perang badan. Yang kedua, menganalisis strategi dalam perang Yang ketiganya baru menganalisis strategi dalam perang kanda. Ada 3 peperangan yang dilakukan oleh Nabi dalam respon terhadap dakwanya ketika berada di Mekah. Baik, apa semuanya untuk materinya bisa dilihat di video berikut ini. Yang apa tolong dicatat nanti materi-materi yang penting di buku catatannya. Lihat video berikut ini materinya. Silakan. Kelihatan ya kan?
siapa yang usulan dari siapa, perangkat dari itu dia apa? Ada yang itu dibuat. Udah tidak bisa melompati. Asal melompati dia akan jatuh ke dalam parit. Maka sudah dinanti oleh kemana-kemana. Selesai. Seperti itu. Pengen nambah semuanya? Nah, tebak kan? Nah, itu materi kita hari ini. Ya, baik. Untuk hari ini, apa kita akan mengadakan diskusi? Ya, diskusi kelompok. Nah, untuk kelompoknya, kelompok satu sini, silakan buat kelompoknya. Kelompok dua di sini, silakan buat 5-5. Kelompok 3 di belakang. Kelompok 4 ini semuanya. Kelompok 5 di sini dan kelompok. Nah, silakan. Sesuaikan pembicaraan. Nanti apa yang harus kita kerjakan. Dengan perperangan yang terjadi dengan ini bisa dipahami? Lah, kelompok 4 sama dengan kelompok 1, kelompok 5 sama dengan kelompok 2, berarti perang Uhud bandingkan dengan perperangan yang terjadi ini. Kelompok 6 perang Badar, perang Khandaq bandingkan dengan perperangan yang terjadi saat ini. Bisa dipahami? Nah, silakan dikerjakan. Buat resume ya. Sudah ada bukunya kan? Nah, lihat buku itu, buku yang hijau. Nah, itu sudah ada. Nanti akan tampil ke depan. Ini bahasa apa? Perang Khandaq. Oke. Ya, jadi kita. Mereka tentang perang Khandaq itu bandingkan dengan peperangan yang terjadi ini. Oke, kita akan dikerjakan. Anda perang Badar ya. Siapa yang buat? Nah, silakan. Ini perperangan apa dibuat ini? Oh, ya. Mana
gambar nama ini dibuka. Nama ini halo guys. Apa lagi? Sudah siap? Umat Islam berjumlah 313 orang yang dipimpin oleh Nabi Muhammad. Kafir Quraisy berjumlah 1000 orang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Sebelum perang dimulai terjadi perang tanding antara kedua belah pihak. Perang ini dimenangkan oleh
dasar pemerintahan Nabi di Madinah. Kegiatan kemenangan militer umat Islam yang pertama. 4. Semangat jihad dalam Badar saat berpengaruh terhadap Nahdlatul Islam pada hari-hari itu. Perbedaan antara perang dan senjata kita senjata asli. Biasanya bantuan dari negara lain, anak-anak dan wanita selalu dilindungi dan menaiki pakaian kerja perang antar suku senjata pernah sedang. Mulai itu dan untuk tetap menggunakan baju putih. Yang nomor 1, apakah ada jawaban? Silakan ada yang bertanya. Waalaikumsalam. Mengapa umat Islam dapat menang pada perang Badar? Waalaikumsalam. Nah, silakan. Bagaimana strategi kaum muslimin dalam perang Badar? Ada yang tahu? Taktik perang kaum muslim untuk memanfaatkan geografi wilayah Badar. Rasul Allah sebagai pemimpin perang dia memilih tempat yang paling dekat dengan mata air. Tempat ini dipilih langsung oleh seorang nabi dan kata salah sebagai salah satu taktik perang. Itu pertanyaan jawabannya sudah pas? Oke.
Islam kan di perang Uhud mengalami kekalahan. Yang awalnya umat Islam itu menang tuh. Di awal di perang Uhud tuh. Sudah pukul mundur tentara kafir Quraisy. Pukul mundur, tetapi karena pasukan pemanah yang ada di Bukit Uhud itu turun ke bawah ingin mengambil merebut harta rampasan perang, maka dia pun turun semuanya. Tinggal hanya beberapa orang lagi turun, maka diketahui oleh orang kafir Quraisy, kembali orang kafir Quraisy menyerang umat Islam. Akhirnya gimana? Umat Islam banyak ketika itu yang meninggal dunia, wafat, termasuk salah satunya adalah paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Hamzah bin Abdul Muttalib. Bahkan yang nama semuanya ketika sudah wafat itu Hamzah itu dilakukan apa yang dilakukan oleh Hindun, dibelah dadanya. Dibelah dada oleh Hindun. Hindun ini adalah istri Sufyan. Lah, yang diambilnya hatinya, dikeluarkan hatinya, nyuapkan hatinya. Itu yang dilakukan oleh Hindun. Nah, bisa dipahami tentang materi kita pada hari ini. Nah, dan juga tadi, nah, siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari yang pada pagi hari pasukan umat muslim dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW, sementara pasukan dari kaum Quraisy dipimpin oleh Abu Jahal. Dalam peperangan tersebut umat Islam mengambil posisi yang dengan sumber air. Pasukan Islam berkembang pada senjata, sedangkan pasukan Quraisy berkembang secara tentara. Pasukan Islam mengalami kemenangan pada perang Badar. Perang Uhud terjadi pada bulan Ramadan tahun 3 Hijriah 625. Pasukan kafir Quraisy dipimpin oleh Khalid bin Walid membawa 3 perang Khandaq atau perang Taif terjadi pada tahun 5 Hijriah 627. Disebut Khandaq karena Nabi membuat parit yang menandingi perbatasan Madinah. Pasukan kafir berjumlah 10.000 orang. Dalam perang ini umat Islam mengalami kemenangan karena ditolong oleh Allah dengan mengirimkan angin kencang dan badai pasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih sudah membacakan tentang kesimpulan kita pada hari ini ya. Terima kasih. Baik, nama semuanya untuk mengetes bagaimana sukses atau tidaknya pembelajaran kita pada hari ini. Apa ingin membagikan tes akhir ataupun asesmen formatif akhir. Ini adalah nanti bisa dilihat ada 5 soal, silakan diisi. Oke, bisa dipahami? Nah, enam orang. Buat aja langsung di sini. Baca dulu apa itu. Ada yang boleh pindah? Ada yang boleh pindah? Oke, silakan diisi terlebih dahulu. Baca dulu soalnya, ada yang memang di bawah. Sudah selesai? Sudah. Nah, kalau dikumpulkan Yusuf, kalau Bapak kumpulkan ini.
dibaca tentang yang pertama.